Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam dinu tauhid wa dinu syariah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Saudaraku, ikhwatal filah fi syahadah, para pecinta majelis jejak Rasul, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan mengkaji dan akan memberikan kuliah tentang iman dalam perspektif Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang insya Allah kita bahas pada kesempatan ini mampu menambah wawasan keilmuan kita. Untuk berbicara tentang iman dalam perspektif Al-Quran, kita merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan juga hari akhir, namun mereka padahal adalah bukan orang-orang yang beriman. Hadirin, jika kita menelaah kajian daripada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 ini, rupanya status manusia itu terbagi menjadi dua. Ada mukmin, ada yang kafir. Mukmin artinya orang yang memiliki keimanan, sedangkan kafir adalah orang yang melepaskan dan meninggalkan keimanan. Ketika kita berbicara iman, Allah menjelaskan ada orang yang menyatakan beriman tapi justru imannya ditolak sama Allah. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa iman itu terbagi menjadi dua. Ada iman yang makbul, ada iman yang mardud, iman yang diterima dan juga iman yang tertolak di hadapan Allah. Siapa iman yang diterima oleh Allah dan siapa pula iman yang ditolak oleh Allah? Untuk mengetahui dua hal ini tentu kita membutuhkan pendekatan kedisiplinan ilmu dari para ulama. Ikhwatal filah, para pecinta majelis jejak Rasulullah, yang disebut iman yang diterima atau iman yang makbul itu adalah iman yang diterima oleh Allah sesuai rumus yang disepakati oleh para ulama. Jika iman kita benar, insya Allah amal pun juga akan makbul. Jadi jangan berbicara amal diterima di hadapan Allah tanpa iman yang benar, karena iman selalu berkaitan dengan amal soleh, atau sebaliknya amal soleh yaitu harus berkaitan dengan iman. Jadi iman itu mendahului amal soleh. Jadi jika ingin amal kita diterima oleh Allah, maka keabsahan iman menjadi penentu dalam kehidupan kita. Iman yang diterima itu adalah iman yang memiliki 3 syarat kesempurnaannya. Berdasarkan kajian Fathul Bari dijelaskan bahwa iman itu tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Iman itu punya 3 hal yang harus dipenuhi oleh manusia. Pertama adalah meyakini di dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan yang ketiga adalah diamalkan dengan perbuatan. Iman yang masih melekat di dalam hati itu namanya akidah, i'tiqad. Sedangkan iman yang sudah masuk kepada level pengikraran itu masuk yang namanya adalah syahadat. Lalu bagaimana kalau iman yang sudah berbentuk amal soleh atau amal perbuatan? Inilah yang disebut ibadah wa ito'ah. Jadi iman itu adalah memiliki cabang akidah, syahadah, dan ibadah. Nah, jadi setiap iman yang benar, seorang mukmin harus memenuhi 3 syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Kalau kita berbicara yang namanya akidah di dalam hati, ini adalah hanya sebatas keyakinan. Abu Thalib pun
juga adalah seorang yang meyakini risalah kenabian, membenarkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mengikrarkan ketika dia disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengikrarkan akidah itu dengan syahadahnya, lalu dia menolak, maka turunlah Al-Quran surat At-Taubah ayat 113 yang Allah vonis masuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrikin. Kemudian, jika iman baru sebatas di dalam akidah ataupun kita sudah ucapkan, namun tidak ditegakkan, namun tidak diwujudkan di dalam kehidupan, maka itu adalah imannya adalah Fir'aun laknatullah, tanpa ada amal soleh. Jadi kalau iman yang menolak hati, adapun iman yang tiga-tiganya ditolak, hati menolak, lisan juga menolak, amal perbuatan pun diingkarkan, itu imannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi hadirin yang dimuliakan, beberapa contoh yang telah disebutkan dalam sejarah ini menunjukkan pelajaran penting bagi kita, agar kita harus menata keimanan kita dengan sebaik-baiknya berdasarkan Al-Quranul Karim dan contoh keteladanan Nabi Allah Muhammad. Saudaraku, para pecinta majelis sejak Rasulullah, kesimpulan bahwa iman yang benar, iman yang diterima adalah iman yang dirumuskan oleh Rasulullah dan para ulama-ulama saleh. Adapun definisi iman menurut Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, atadrunal iman, tahukah kamu apa itu iman? Al-imanu an tashhada an la ilaha illallah. Iman itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadah. Nah, saudaraku yang dirahmati, ikhwatal filah yang dicintai, mudah-mudahan kajian singkat ini mampu membuka wawasan keilmuan dan menambah keimanan kita dalam Islam ini. Untuk lebih jelas dan lebih sempurna, saya ajak kepada seluruh hadirin, para pecinta Rasulullah, untuk selalu mengikuti kajian Majelis Sejak Rasulullah pada setiap bulan Ahad pertama. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.